Shalom adik-adik, ketemu lagi ya kita minggu ini. Minggu ini, bulan ini kita udah masuk bulan Oktober ya. Nggak kerasa bentar lagi itu kita mau Natal. Kita mau terus tetap bawa dalam doa supaya Natal besok kita boleh kembali bersatu, berkumpul merayakan Natal bersama-sama, dan kita boleh menyukakan hati Tuhan. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu sama Tuhan Yesus. Semua tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Bapa. Kalau kami sebentar akan memulai kebaktian kami, berkati Tuhan pimpin ibadah kami. Kiranya berkat-Mu selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Yuk semuanya berdiri dulu yuk, biar lebih semangat memuji Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk kita memujikan hari ini harinya Tuhan. Tuhan cinta sama semua anak di dunia ini, semua anak-anak di bangsa ini. Kita juga mau memberikan kasih kita sama Tuhan, kita lebih bersungguh-sungguh sama Tuhan. Yuk pagi hari ini kita memujikan Tuhan cinta semua anak. Yesus
Tuhan Yesus mau kita semua itu bersama di dalam Tuhan Yesus. Yuk pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan taburan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh termeterai dan tertanam di dalam kehidupan kita. Semuanya mau sikap berdoa, mau sikap sempurna, kita mau duduk diam, kita mau datang sama Tuhan, kita mau pujikan, aku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman
Tuhan, kita mau datang sama Tuhan terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa untuk berkat penyertaan-Mu, Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Bapa boleh termuter dan tertanam di hati kami Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan jalannya firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Semua sehat? Semua bersukacita? Semua sudah diberkati Tuhan pagi hari ini? Bu Yuli percaya melalui pujian yang telah kalian naikkan tadi, kalian diberkati. Saat pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Pada pagi hari ini siapkan Alkitabnya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini berjudul Batu Keselamatan, ya, Batu Keselamatan. Nah, untuk mendasari firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur, ya, Mazmur pasal 57. Tunggu ya, Mazmur 57 ayat yang kedua. Beri ulangi, Mazmur 57 ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ya, anak-anak, pagi hari ini firman Tuhan berjudul Batu Keselamatan dan dasarnya ada di dalam kitab Mazmur 57 ayat yang kedua. Anak-anak, pada zaman dahulu bangsa Israel itu banyak memiliki gua. Anak-anak sudah tahu gua itu adalah biasanya terdapat di dalam hutan, kemudian ada batu yang besar, ya, batu yang berlubang, ya, itu. Kemudian di dalamnya itu, ya, sangat dalam, ya. Nah, itu namanya gua. Kalau zaman dulu itu banyak hewan yang bersembunyi di gua. Nah, ini pada waktu zaman dulu, ya, pada waktu bangsa Israel itu juga memiliki banyak gua. Pada zaman Alkitab, orang-orang menggunakan gua itu untuk berlindung, ya, berlindung, ya. Jadi kalau berlindung dari panas, dari hujan, mereka akan pergi ke gua untuk berlindung, berteduh di situ. Bahkan juga ada yang menjadikan gua sebagai tempat tinggal. Nah, kalau kalian sekarang tidak ada yang berlindung atau bertempat tinggal di gua, ya. Nah, ya, pasti semuanya berlindungnya di dalam rumah, betul sekali, ya. Kalau sekarang kita berlindung itu di dalam rumah. Kalau zaman dulu itu banyak sekali gua-gua untuk berlindung sebagai tempat tinggal. Nah, gua-gua itu membuat orang-orang tetap hangat, kering, kemudian aman. Demikian juga Raja Daud, ya, Daud bersembunyi di sebuah ini sebelum Daud menjadi raja, ya, Daud bersembunyi di sebuah gua, ya, saat Saul mengejarnya dan ingin membunuhnya. Daud berlari, ya, dan sampai dan ada guanya, dia bersembunyi di situ, bersembunyi delik, ya, delik di gua itu, supaya apa? Tidak terlihat oleh Raja Saul, ya. Dia bersembunyi di situ, ya, seperti anak-anak kalau bermain petak umpet, nah, mesti bersembunyinya di tempat yang paling aman, tidak terlihat oleh teman yang menjadi atau menjaga, ya, yang istilahnya yang mencari kalian. Nah, demikian juga pada waktu zaman dulu itu juga diceritakan Nabi Elia itu juga
pergi di sebuah gua, ya. Nabi Elia itu melarikan diri dari Raja Ahab, ya, Raja Ahab yang marah ya, yang marah kepada Nabi Elia. Selama Elia bersembunyi, ya, ya, Allah berbicara kepadanya dalam bisikan yang lembut. Ya, pada waktu Nabi Elia bersembunyi dalam gua itu, Tuhan, ya, Tuhan yang kita sembah itu berbicara kepadanya. Dan setelah berbicara itu apa? Nabi Elia merasa aman di situ. Ya, kalian tahu ya, dalam cerita Alkitab, Daud dan Elia itu adalah orang-orang yang hebat, yang telah melakukan hal-hal yang menakjubkan. Ketika orang-orang jahat yang mengejar mereka itu akan berlari bersembunyi di dalam gua dan menunggu sampai keadaan aman. Ya, sampai begitu ya. Aduh, sik, ini gua biar tidak kelihatan, biar aman. Nah, ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti anak-anak, ya, kalau kalian itu merasa tidak aman, merasa dalam bahaya, ya, merasa ketakutan, kemana kalian akan pergi coba? Kalau zaman sekarang, ya, dulu pergi ke gua, ya, Kalau zaman sekarang, kalau kalian sebagai anak-anak Tuhan, kalau merasa tidak aman, merasa dalam bahaya, merasa cemas, kalian akan lari kepada siapa? Oh iya, kepada siapa? Oh iya, kepada Tuhan Yesus, ya. Kita kalau ada permasalahan di dalam setiap kehidupan kita, entah itu masalah kesehatan, ya, masalah belajar kalian, materinya kok soalnya aku sulit ini, ya. Dengan cara belajar dan berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberi apa? Otak yang cemerlang supaya kalian bisa mengerjakan soal yang sulit tadi. Kemudian kalian akan pergi ke sekolah, bepergian piknik, minta perlindungan kepada Tuhan. Sebelum bepergian kalian akan berdoa, Tuhan Yesus, saya mau ke sekolah, lindungi dalam perjalanan sampai di sekolah dengan selamat. Nah, ya, pasti kalian kalau zaman sekarang itu kita minta perlindungannya kepada Tuhan Yesus, ya. Apapun keadaan kita yang kita alami di dalam dunia ini, ya, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena kita yakin dan percaya Tuhan itu sebagai batu keselamatan bagi kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu apa yang anak-anak pikirkan, ya. Misalnya menginginkan sesuatu, kalau pada saatnya nanti, ya, pada waktunya nanti, pasti Tuhan akan menjawab segala doa-doa kalian. Jadi anak-anak, untuk pelajaran cerita pada pagi hari ini yaitu kita, ya, dalam kondisi yang paling berbahaya sekalipun kita harus ingat dan memohon kepada Tuhan. Tuhan akan datang membentangkan sayapnya, kemudian kita akan terbang tinggi ke tempat yang aman, ya. Kita merasa damai, merasa tenang, ya, karena Tuhan Yesus yang menolong kita. Jadi ingat, jangan takut dalam kondisi apapun saat ini. Kuncinya apa? Kalian hanya datang pada Tuhan. Kalian apa? Berdoa, mohon kepada Tuhan. Karena ingat, dalam nama Tuhan Yesus itu, kalau kalian sakit pasti akan diberi kesembuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus pasti ada mujizat. Jadi kuncinya kalian hanya satu, harus yakin dan percaya.
percaya kepada Tuhan. Ya, itu anak-anak cerita Bu Yuli pada saat pagi hari ini. Jadi ingat, dalam kondisi apapun kalian jangan takut, jangan gentar, karena kita memiliki Allah seperti Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup menolong kita. Ya, Ibu akhiri cerita pada pagi hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Semua mata ditutup, tangan dilipat, kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini Kau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu sekolah minggu GBS Kerten Tuhan dalam keadaan sehat. Kami bersyukur Tuhan Kau telah memimpin setiap kehidupan kami hingga saat pagi hari ini. Kami telah banyak muji Engkau. Kami juga telah belajar menekan sabda firman-Mu. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu GBS Kerten, untuk selalu berharap, yakin dan percaya bahwa dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun Tuhan, kami selalu memandang Engkau. Kami selalu berseru kepada Engkau, karena kami yakin dan percaya di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada kedamaian, di dalam Engkau ada kesembuhan. Kami yakin Tuhan, mujizat-Mu juga berlaku bagi kami, anak-anak-Mu sekolah minggu GBS Kerten. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu GBS Kerten, untuk selalu berharap, berpegang teguh, melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu sekolah minggu GBS Kerten. Pakai anak-anak-Mu Tuhan sebagai saksi-Mu yang hidup dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan melalui kehidupan mereka, melalui kesaksian hidup mereka, nama-Mu dipermuliakan. Kau berkati setiap orang tua dari anak-anak-Mu sekolah minggu ini Tuhan. Berkati dalam setiap usaha, pekerjaan, apapun itu dalam keluarganya Tuhan. Engkau sendiri akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau telah tuntun kami hingga pada akhir ibadah kami sekolah minggu GBS Kerten ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.